أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Apakah sholat 5 waktu bukti beriman jika tidak sholat imannya hilang? Ikhtilaf para ulama. Apakah sholat 5 waktu termasuk pokok iman? Ataukah sholat 5 waktu itu termasuk kesempurnaan iman yang wajib? Karena iman itu ada 3 tingkatan, Pak. Tingkatan yang pertama, aslul iman, pokok keimanan. Tingkatan di bawahnya, kesempurnaan iman yang wajib. Dan tingkatan yang paling bawah, kesempurnaan iman yang mustahab, yang sunnah. Iya. Ini amal. Jadi amal ada 3 tingkatan ini. Ada amal yang termasuk pokok iman. Seperti 2 kalimat syahadat. Dimana kalau hilang, hilanglah nama iman. Dia kafir. Ada iman yang masuk, amal yang masuk dalam kesempurnaan iman yang wajib. Kalau hilang, hilanglah kesempurnaan iman. Tapi tidak hilang sama sekali. Tidak hilang nama iman. Nah, akhwat Islam, sholat 5 waktu ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah sholat 5 waktu termasuk pokok iman, di mana orang yang meninggalkannya hilang nama iman alias kafir? Dan ini madhab Imam Ahmad dan kebanyakan para sahabat. Dalilnya mana? Hadis al-farqu al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki wal kufri as-salah faman tarakaha faqad kafar. Batasan antara kita dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Kata Imam Ahmad, ini menunjukkan bahwa sholat termasuk pokok iman. Iya. Sedangkan jumhur dari pendapat mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi, mereka mengatakan sholat tidak masuk dalam pokok iman, tapi ia masuk dalam kesempurnaan iman yang wajib. Kenapa? Karena mereka belum mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat selama dia masih meyakini kewajiban sholat. Kecuali kalau dia sudah meyakini bahwa sholat tidak wajib dan mengingkari kewajiban sholat, semua ulama sepakat dia murtad dari agama Islam. Ini masalah khilafiyah, Pak. Iya. Bagaimana mengkompromikan hadis sahabat yang disiksa kemudian mengucapkan kalimat kufur dan Rasulullah tidak mengkafirkan? Akhi, jangan antum samakan dengan orang yang mengucapkan kalimat kufur dengan sukarela dengan orang yang dipaksa. Yang namanya dipaksa sehingga menghilangkan pilihan, dalam Islam itu dimaafkan, Pak. Ammar bin Yasir disiksa sampai beliau nggak kuat lagi. Akhirnya beliau terpaksa mengucapkan kata-kata kufur. Lalu Allah turunkan ayatnya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali yang dipaksa sementara hatinya tenang dengan keimanan. Jadi jangan samakan antara orang yang mengucapkan kekufuran karena dipaksa dengan orang yang mengucapkan kekufuran karena
sukarela, beda hukumnya, Pak. Ya. Demikian pula orang yang berkorban dengan lalat pada berhala, di mana ia dipaksa, tetap dihukumi kafir. Ketahuilah, Pak, hadis tentang lalat itu hadis yang dhaif. Kenapa? Karena pertama, yang rajih itu bukan dari sabda Rasulullah, tapi itu dari ucapan Salman Al-Farisi. Dan Salman Al-Farisi ini termasuk sahabat yang mengambil dari ahli kitab. Ya, tidak bisa dihukumi marfu. Karena syarat dihukumi marfu itu kalau sahabat yang meriwayatkannya bukan yang terkenal mengambil dari ahli kitab, sementara dia mengambil dari ahli kitab. Sehingga ada kemungkinan besar ini adalah kisah Israiliyat. Ya. Sehingga hadis itu tidak bisa dijadikan hujah. Ada hadis dhaif yang tersebar yang berbunyi, hendaklah kalian membantu kelancaran rencana kalian dengan cara merahasiakannya. Karena tiap orang yang memiliki nikmat akan menjadi sasaran hasad. Meski ini hadis dhaif yang bukan berasal dari Rasulullah SAW, apakah maknanya benar? Kata para ulama, iya, maknanya benar. Walaupun hadisnya lemah, tapi maknanya apa? Benar. Tapi tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdosakah saya membantu keuangan adik saya dan kedua orang tua saya tanpa izin suami? Kalau kamu menggunakan uang suami, wajib minta izin. Tapi kalau kamu menggunakan uang milikmu sendiri, misalnya suami ngasih kamu per bulan misalnya 10 juta, nih buat kamu 10 juta. Sehingga uang pemberian suami otomatis jadi milik istri. Kemudian dia berikan kepada adiknya untuk keperluan sekolah, orang tuanya. Maka adabnya tetap meminta izin suami. Namun kata para ulama, kalau suaminya pelit, bin koret alias medit, bin bakhil, maka pada waktu itu boleh tanpa meminta izin suami. Apakah khuruj itu diajarkan oleh Rasulullah? Pak, khuruj itu baru muncul kapan? Belakangan. Khuruj itu berasal dari mimpinya Al-Kandahlawi, pendirinya jamaah tabligh. Dia bermimpi katanya bertemu dengan Rasulullah disuruh khuruj, yang kemudian jadilah ibadah. Sebelum Al-Kandahlawi ada, nggak ada ibadah khuruj. Itu murni diada-adakan. Nah, mereka cari-cari dalil. Ada dalil yang katanya, mana Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Berarti ayat itu menyuruh kita khuruj. Subhanallah. Siapa ulama yang menafsirkan itu? Nggak ada. Silakan buka kitab-kitab tafsir manapun, tidak ada yang menafsirkan seperti itu, Pak. Karena ibadah khuruj tidak pernah dikenal oleh salafus saleh. Itu baru muncul di belakangan hari, Pak. Di mana mereka lebih mengagungkan khuruj daripada pergi haji.
Ya. Padahal subhanallah ya akhi, jelas ini tidak ada syariatnya dari Al-Quran, tidak pula dari hadis, tidak pula dari sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in, dan yang lainnya. Ya. Apabila dia menonton film, dalam film itu ada sihir, apakah otomatis orang itu kafir? Ya tidak, Pak. Kalau dia nonton ada sihirnya, tapi hatinya mengingkarinya, tidak setuju, ini sihir, ini mungkar, ya, dan mengingkarinya, ya tidak kafir. Kecuali kalau dia mengatakan ini benar, dan dia beriman kepada sihir itu. Nah, ini yang bahaya, ya. Dan menonton hal-hal seperti itu, Pak, berbahaya untuk keimanan. Sholat di masjid yang ada kuburan di halaman samping masjid. Kuburannya di pagar tembok, ada jarak sekitar 1 meter dari masjid. Apabila kuburan itu tidak termasuk bagian masjid, boleh. Iya. Apabila kuburan itu tidak termasuk bagian masjid, maka apa? Boleh. Tapi kalau itu masuk dalam bagian masjid, maka tidak boleh. Saya ikhwan umur 27 tahun, belum menikah. Kenapa belum menikah? Di daerah tempat tinggal saya banyak sekali wanita yang pakai celana ketat. Bukan cuma daerah kamu, Pak. Di semua daerah, ya. Musibah zaman sekarang nih, Pak. Tiap hari hampir terkena fitnah. Sering istighfar. Saat saya belanja sayuran, kadang kulit saya bersentuhan langsung. Ya, saya berusaha tidak menyentuhnya, tapi kadang ada wanita yang menyerobot sehingga bersentuhan. Setiap hari menundukkan pandangan, selalu istighfar. Pertanyaan saya, kenapa kamu belum menikah? Umur 27 tahun itu sudah waktunya nikah, Mas. Ini zaman fitnah loh. Zaman fitnah. Segera menikah. Kalau antum sudah punya, antum bisa mencari nafkah. Gak perlu pekerjaan tetap. Yang penting tetap bekerja. Cari nafkah. Ya, segera menikah. Supaya apa? Supaya tersalurkan syahwat antum. Antum juga bisa menundukkan pandangan. Ya, makanya Syekh bin Baz mengatakan di zaman fitnah seperti ini sangat ditekankan menikah. Sangat ditekankan. Kenapa? Karena dalam rangka memelihara agama kita. Karena separuh agama kita belum sempurna kalau belum nikah. Jika Murji'ah meyakini bahwa dosa, maksiat, zina, dan lain tidak mempengaruhi iman, apakah Murji'ah otomatis membatalkan hukum rajam zina? Tidak. Ya. Murji'ah tidak membatalkan hukum ya rajam, tidak. Yang membatalkan hukum rajam itu Jabariyah. Menurut Jabariyah, pelaku zina tidak perlu dihukum karena sudah takdir. Kalau Murji'ah tetap meyakini wajib dirajam. Namun menurut mereka zina itu tidak mempengaruhi apa?
keimanan. Ya. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.